Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam ini. Hingga pagi ini saya boleh terbangun dengan rasa segar Tuhan. Pagi ini saya mau mulai dengan pembacaan Alkitab kitab Yesaya dari pasal 31 ya Tuhan, yang lanjutan yang sudah saya bacakan kemarin, stop di pasal 30 ya Tuhan. Berkatilah, iringilah, sertai ya Tuhan. Aku percaya Engkau hadir, Roh Kudus-Mu hadir Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, pembacaan kitab Yesaya ya teman-teman. Yesaya pasal 31, perikopnya Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada kereta yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekalianlah habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan roboh oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rodi. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Ya, tentang Yerusalem, Tuhan Yesus sudah berkata lebih dahulu mengenai Yerusalem bahwa ditekankan orang Israel harus bertobat kepada Dia, ya, di ayat 6-nya ya. Karena sudah banyak yang meninggalkan Tuhan semesta alam, Allah yang benar, Allah Yahweh, ya, karena sudah mereka menyembah berhala-berhala ya. Di situ ditekankan di ayat 6-nya, di ayat 7-nya, sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emas yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Ya teman-teman, kiranya hikmat pengertian dari Tuhan Yesus boleh kita ambil dan menjadi rema buat tubuh kita, buat hidup kita hari lepas hari.
Nah, pasal 32-nya perikopnya raja yang adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus, kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya, tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur. Ya, di sini perikopnya raja yang adil sampai dengan dari ayat 1 sampai ayat 8 pasal 32. Ya, ini mengenai nasihat ya, supaya kita tidak menjadi bebal ya, dari ayat 5-nya sampai ayat 8-nya ya. Kita dinasehati di sini bahwa kita kiranya tidak menjadi orang bebal, karena orang bebal di sini disebutkan orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Ya, orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat, yang menyebabkan dia murtad ya. Kiranya tidaklah menjadi buat kita ya, kita tidak menjadi bebal. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan lanjutnya perikopnya peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem, masih di pasal 32. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lainnya juga tidak ada. Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tinggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh kerjaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera.
Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat, di mana terdapat air yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Ini juga bisa diambil hikmatnya ya teman-teman. Sebenarnya ini juga bisa jadi perumpamaan dan memang betul-betul terjadi di saat itu. Ini adalah maksud Tuhan, juga bisa kita ambil hikmatnya karena di sini memang kondisi perempuan-perempuan di Yerusalem di sana, makanya dinasehati seperti yang tadi kita dengarkan ya teman-teman. Nah, ini hikmatnya ada di ayat 17 nih. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, seperti yang kita ketahui, sang kebenaran itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi memang betul, di mana ada Tuhan Yesus Kristus, di hati kita tertanam pasti ada damai sejahtera. Itu betul sekali ya teman-teman. Nah, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya, betul banget. Jadi ini memang paten ya, dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Haleluya. Tuhan Yesus memang luar biasa baik, memberikan pengetahuan sebelum dia menyatakan dirinya ya. Nah, di ayat 18-nya juga, bangsaku akan diam di tempat yang damai. Ya, karena sudah ada kebenaran itu, sang kebenaran itu, maka kita akan tetap berdiam di dalam dirinya. Haleluya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat, di mana terdapat air yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi ke mana-mana. Haleluya. Pasti kita akan berbahagia. Karena di Matius 5 juga berkata di situ tentang berbahagia di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, di sini kita lanjut di pasal 33 ya. Kita berdoa lagi, kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat pengertian. Terima kasih Tuhan atas segala kelimpahan yang Engkau berikan berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Kami harapkan hikmat pengertian yang datang hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, pasal 33-nya perikop, Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan, waktu mendengar suara gemuruh. Ketika engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan, serta belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Lihat, orang-orang Ariel menjerit di jalan. Utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi, dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihiraukan.
Negeri berkabung dan merana, Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Saron sudah seperti padang belantara, Basan dan Karmel meluruh daun. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur dan akan dibakar dalam api seperti semak duri yang ditebang. Hai orang-orang yang jauh, dengarkanlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kulihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah memberi hukuman bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Ya, ini hikmat yang boleh kita ambil, bahwa di sini ada penghakiman Tuhan, juga Tuhan menyatakan tentang keadilannya ya. Ya, seperti perikopnya, Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Bagaimana seorang raja juga dia berhak, ya seperti yang ini, raja juga berhak memperlakukan bangsanya yang mungkin memberontak, ya seperti itu. Dan juga dinyatakan di ayat 6-nya, masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Dinyatakan masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan ialah harta benda Sion.
ya dinyatakan kita harus takut akan Tuhan. Dan di pasal 22-nya, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Jadi memang Tuhan adalah hakim kita dan raja kita. Dia yang akan menghakimi kita, dia juga yang akan menyelamatkan kita. Tuhan pegang kendali semuanya ya. Di pasal 34-nya Yesaya, perikopnya hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas, dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk, gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dan pohon anggur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara, sebab padangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kuhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bozra dan pembantaian besar di padang Edom, di tanah Edom. Benteng-benteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengajaran karena perkara Sion. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam. Asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Burung undan dan landak akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong, tepat menurut rencananya. Jin-jin akan diam di dalamnya, dan para pemukanya akan tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya, rumput dan putri malu di tempat-tempatnya yang berkubu, sehingga menjadi tempat kediaman serigala dan lapangan bagi burung unta. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Di sana ular pohon bersarang dan bertelur, mengeram sampai telurnya menetas. Burung-burung dendang saja berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satu pun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain.
Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan Roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur. Mereka akan menduduki sampai selama-lamanya dan akan tinggal di situ turun-temurun. Oh, di sini kita diberi pengetahuan tentang jin-jin ya, teman-teman, di pasal 34 ini yang perikopnya hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom ya. Dari ayat 12-nya ya, di sini dikatakan jin-jin akan diam di dalamnya dan para pembukanya akan tidak ada lagi ya, sampai ayat 17. Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya, rumput dan putri malu di tempat-tempat yang berkubu. Nah, di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan. Di sana ular pohon bersarang dan bertelur, mengeram sampai telurnya menetas. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah, satu pun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan Roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur. Mereka akan menduduki sampai selama-lamanya. Jadi memang dibiarkan ya jin-jin ini. Kiranya Tuhan Yesus memberi hikmat pengertian untuk kita semua. Amin. Pasal 35 perikopnya keselamatan bagi umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi. Berkat-Mu berlimpah untuk kami semua Bapa, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami, dan firman-Mu ini akan terbacakan dan kami berharap beroleh hikmat pengertian dari-Mu. Amin. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kita. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Wow, haleluya. Kita diberi pengetahuan lagi ya tentang penyertaan Tuhan ya. Di sini pasal 35 perikopnya keselamatan bagi umat Tuhan.
Jadi di mana kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatannya. Seperti di pasalnya yang ayatnya yang ketiga ya. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyang. Di sini firman Tuhan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ya betul, Tuhan sendiri yang datang, yang menyatakan diri menyelamatkan kita ya. Itulah di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri menyatakan diri menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Menyelamatkan kita, memberikan kita kehidupan yang abadi. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Haleluya. Nah, kita masuk ke pasal 36 ya. Kita minta tuntunan lagi sama Tuhan. Selamat pagi Bapa, Tuhanku Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Berkat-Mu berlimpah-limpah untuk kami ya Tuhan. Berikanlah hikmat pengertian-Mu untuk kami dapat menjadikan rema ayat per ayat yang telah kami baca di pagi ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah. Perikopnya pasal nih di sini diberi petunjuk ya. Dari pasal 36 sampai 39 diberi petunjuk, ditekankan Yesaya dalam zaman Raja Hizkia. Dan pasal 36-nya perikopnya Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Ini juga terdapat di 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai 37 dan 2 Tawarik ayat 32, 2 Tawarik pasal 32 dan dari ayat 1 sampai 19. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakhis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia, disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoab bin Asap, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang, kepada siapa engkau berharap? Maka engkau akan memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Fir'aun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami,
Bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem di depan mesbah, inilah kamu harus sujud menyembah, inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu. Jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya, bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur 1 orang perwira tuanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Elyakim, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram, katanya, kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung Raja Asyur. Beginilah kata raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur. Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang beroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arfad? Di manakah para Allah negeri Safarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Elyakim bin Hilkia kepala istana dan Sebna panitia negara dan Yoab bin Asap bendahara negara menghadap Hizkia dengan pakaian dikoyakan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung. Ya, di sini memang di waktu saat itu terjadi ya hal-hal ini ya teman-teman.
Tapi ini kita juga betul-betul harus berhikmat dan mempelajari Alkitab ya, ayat per ayat dari kitab-kitab sebelumnya ya. Namun yang kita bisa ambil maknanya adalah bahwa yang jahat memang sudah pasti kita jangan langsung percaya, karena di sini kan ditekankan utusan Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lekis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran klaim di keluarga mendapatkan Eliakim dan Hizkia. Ya, aku pernah ibadah dan membahas ini ya. Ini bujukan untuk suatu perjanjian gitu ya. Dan di sini juga dituliskan tentang duduk di atas tembok. Ya, memang mereka kalau ibadah mereka mengadakan pertemuan itu sampai tembok batasan gitu ya. Disitulah mereka, karena di situ tradisinya tidak sampai masuk ke dalam ruangan-ruangan. Kalau belum ketemu rajanya, mereka bertemu di situ dulu, di tembok-tembok perbatasan sebelum masuk ke dalam ruangan raja. Intinya jangan diartikan secara harafiah, semuanya ada maksudnya memang buat kita ya, rema buat kehidupan kita seperti itu. Karena di dalam Alkitab semua ada maksud baik. Semua dituliskan jujur, ada maksud baik. Memang di sini ada kalimat yang mungkin kalau dari bukan non-Kristen akan diangkat dan akan menjadi senjata buat menusuk kita. Tetapi kita yang sudah diberi Roh Kudus, kita jangan langsung sontak kaget dan mengiyakan terus jadi tidak percaya kepada Alkitab. Justru kita harus semakin percaya dan mencintai firman Tuhan, karena firman Tuhan Alkitab ini jujur, mengatakan semuanya ya, tidak ada yang ditutupi. Semua semata-mata untuk menyatakan kebenaran. Karena makna Alkitab sendiri adalah sebuah nasihat, sebuah didikan, sebuah pengajaran kita di dalam kebenaran gitu. Haleluya. Nah, aku tidak bisa menyimpulkan pasal 36 ini. Tapi ya, kiranya hikmat pengertian Tuhan yang betul-betul datang daripadanya akan melingkupi hati kita. Kita akan mendapatkannya. Memang kita tidak bisa mengutarakannya, tetapi sejatinya kita diberi. Nah, kita lanjut pasal Alek. Lanjut pasal 37 ya. Tuhan Yesus Maha baik, terima kasih Tuhan. Akan lanjut di pasal 37, berikan hikmat pengertianmu Bapak. Engkau Maha baik, berkat-Mu berlimpah-limpah untuk kami. Amin. Pasal 37 perikopnya Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Ini juga terdapat di 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-37 dan 2 Tawarik pasal 32 ayat 20 sampai 23. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaian dan
diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, "Beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini." Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri." Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakhis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, raja Etiopia, berita yang demikian, "Ia telah keluar berperang melawan engkau." Dan ketika mendengar itu, disuruhnyalah utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezep, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arfad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa?" Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah, Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendingkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang.
Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong? Terhadap Yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan perantaraan hamba-hambamu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang hebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air. Aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu, menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang, dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas soto, atas gandum yang layu sebelum masak. Aku tahu jika engkau bangun akan duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu, dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan ada yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput giat cemburu. Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itulah firman Tuhan. Sebab itulah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku.
Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi nampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adrammelek dan Sareger anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhaddon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Selamat pagi teman-teman, sampai di sini pembacaan firman Tuhan Yesaya ya, sampai di pasal 37 ya. Terima kasih semuanya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.